Sore itu, hujan baru saja reda. Bau tanah basah masih menggantung di udara ketika Yanti melangkah masuk ke rumah mertuanya. Dengan gerakan pelan, ia menggantung tas kerjanya di belakang pintu. Bahunya pegal, kakinya sedikit gemetar setelah seharian bekerja. Namun ia tetap tersenyum kecil, berusaha terlihat baik-baik saja. "Aku pulang," ucapnya lirih. Ibu mertuanya duduk di sofa, ditemani anak gadisnya. Ia hanya menoleh sekilas, lalu berkata singkat, "Makan dulu." Seperti biasa, Yanti memilih diam. Saat pandangannya tertuju ke meja makan, dadanya terasa mengempis. Yang tersisa hanyalah kulit udang yang mengering dan sisa sayuran dingin. Ia menelan ludah, ragu. "Bu, apa sudah tidak ada makanan lagi?" Tanyanya pelan, hampir berbisik. "Makan saja yang ada di situ," jawab sang mertua tanpa menoleh. Suaranya dingin dan tajam. Yanti tidak membalas. Tangannya meraba piring satu persatu, berharap masih ada sisa yang layak dimakan. Tidak ada. Perutnya perih, tapi hatinya jauh lebih perih. Ia sudah terbiasa menahan lapar, menahan kata, menahan perasaan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Suaminya pulang dengan wajah cerah, seolah dunia sedang baik-baik saja. "Bu, ada masakan apa hari ini?" tanyanya riang. Sang ibu langsung tersenyum hangat, senyum yang jarang sekali Yanti dapatkan. "Ibu masakan udang karang kesukaanmu." Pria itu bergegas ke meja makan. Namun sebelum ia duduk, adiknya menghampiri Yanti dengan nada ketus. "Hei, kenapa kamu habiskan udang karang itu?" Jantung Yanti berdegup kencang. Ia hendak menjelaskan, tetapi sang mertua memotong cepat. "Kenapa kamu tidak berbakti? Itu suamimu. Teganya kamu menghabiskan makanannya." Kata-kata itu terasa seperti pisau. Yanti menunduk, menahan air mata agar tak jatuh. "Kalau ke suamimu saja kamu tega, apalagi ke kami?" lanjut sang ibu. Suaminya mencoba meredakan suasana. "Sudahlah, jangan diperpanjang. Kebetulan aku baru gajian. Ayo, kita makan di luar saja." Yanti ingin bicara, ingin jujur. Namun suaminya menggeleng pelan, meminta masalah itu dilupakan. Ia kembali diam. Diam yang selama ini menjadi benteng, sekaligus penjara. Saat hendak pergi, suaminya menyelipkan hadiah kecil ke tangannya. Belum sempat ia melihat, tangan lain merampas itu. "Hei, apa yang ibu lakukan?" Suara suaminya meninggi. "Istrimu ini selalu saja menghabiskan uangmu," ujar sang ibu. "Benar, Kak," sambung adiknya. "Istri macam apa yang kamu nikahi?" Saat itu, pria itu akhirnya meledak. "Cukup," suaranya tegas, bergetar menahan emosi. "Istriku bekerja keras membantuku. Pulang kerja, dia masih mengurus rumah, tidak pernah meminta barang mewah. Apakah pantas dia diperlakukan seperti ini?" Sang ibu mencoba membela diri, masih menyalahkan menantunya. Namun pria itu melanjutkan, "Istriku penurut dan berbakti, bahkan kepada ibu. Kalau aku tidak ada, mungkin dia sudah melawan. Tapi justru kalianlah yang keterlaluan." Ia menoleh tajam ke arah adiknya. "Kamulah yang menghabiskan udang itu, lalu memfitnah istriku." Gadis itu terkejut, wajahnya pucat. "Dari mana kakak tahu?" katanya gegup. "Lagi pula, kakak ipar alergi udang, tidak mungkin dia memakannya." Ruangan itu mendadak hening. Sang ibu mencoba membela anak bungsunya, berkata ia masih anak-anak. Tapi bagi pria itu, semua sudah cukup. Kekecewaan jelas terpahat di wajahnya. Ia mengambil kembali hadiah itu dari tangan ibunya, lalu menggenggam tangan Yanti erat, hangat, meyakinkan. "Ayo," katanya lembut, "kita pergi." Mereka melangkah keluar dari rumah itu. Di luar, hujan kembali turun pelan. Namun untuk pertama kalinya, Yanti merasa dadanya lebih ringan. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum tentu mudah. Tapi setidaknya, kali ini ia tidak berjalan sendirian.
Kadang, luka terdalam bukan datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang seharusnya menjadi rumah. Ketabahan tidak selalu berarti diam selamanya. Ada saatnya kebaikan perlu dibela dan keadilan perlu disuarakan. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang tetap memilih berdiri di sisimu, bahkan ketika seluruh dunia berbalik arah.